Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas tema hasad. Tema hasad ini adalah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kita diberikan kebaikan-kebaikan dan kenikmatan, memperoleh banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ada dua kemungkinan orang. Yang pertama, ada orang-orang yang suka dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada kita, namun perlu diwaspadai. Di sana pun ada orang-orang yang hasad, yang dengki, yang tidak suka ketika kita memperoleh kenikmatan. Apa itu hasad? Hasad kata para ulama adalah karahatul insan bima an'amallahu bihi ala ghairi. Ketidaksukaan seseorang terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan pada orang lain. Hati-hati teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, bisa jadi di antara kita dapat kenikmatan, namun di belakang sana ada orang-orang yang dengki dengan kita. Mengapa kita penting berhati-hati? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agar kita berlindung daripada orang-orang yang demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Minta perlindungan dari kejelekan orang-orang yang hasad ini. Ngapa? Kenapa? Karena dengan hasadnya mereka ini bisa membuat celaka objek atau mahsud orang-orang yang terlihat. Orang-orang mendapat nikmat tersebut bisa celaka karena sebab orang tersebut hasad kepada fulan atau hasad kepada kita. Makanya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, berlindunglah banyak-banyak kita dari orang-orang yang hasad ini. Bagaimana cara kita berlindung daripada penyakit hasad ini? Yang pertama adalah perbanyak mendaumkan surah Al-Falaq. Boleh dilengkapi dengan Ikhlas, Falaq, dan Anas 3 kali ba'da sholat. Yang kedua, berhati-hatilah kita membagi informasi atau meng-share informasi kenikmatan-kenikmatan kita pada orang lain melalui sosial media. Berdoalah terlebih dahulu dengan doa A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ketika kita berbagi informasi di sosial media, bacalah doa ini terlebih dahulu agar terhindar daripada penyakit hasad atau ain yang mungkin khawatir orang lain dengki dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Yang ketiga, dawamkanlah doa ain tadi ba'da salat atau mungkin pagi dan petang, ba'da asar, setelah asar, atau mungkin ba'da subuh. Dawamkan doa ini agar kita terhindar. Bahkan anak-anak kita juga terjaga daripada orang yang hasad ini. Hasad ini sangat berbahaya bagi orang-orang objek yang tertimpa mata yang memiliki hasad atau hasid tadi. Dan hasad ini juga sangat rawan bagi kita sendiri. Jangan-jangan iri dengan nikmat orang lain, dengan teman kita, dengan saudara kita, bahkan dengan sepupu-sepupu kita, kita iri. Kenapa mereka sudah menikah sedangkan kita belum? Kenapa mereka bisa beli ini sedangkan kita tidak bisa beli itu, misalnya? Dan hati-hati, kenapa? Kalau kita memiliki hasad, berarti hati kita ada penyakit, ada marad, dan ini harus kita bersihkan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ta'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Hati-hatilah dengan hasad ini, rasa dengki pada orang lain. Kenapa? Karena ia bisa menghancurkan, memakan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api membakar kayu bakar. Artinya, kalau ada rasa dengki kita pada orang lain, bersihkan. Segera kita doakan. Kalau kita melihat nikmat pada saudara kita, jangan lupa kita doakan barakallahu fikum. Kalau ada kita dapat kenikmatan, kemudian orang lain memuji kita, kita ucapkan Masya Allah, Alhamdulillah. Jangan berbangga dengan nikmat yang ada, karena karunia yang Allah berikan adalah pemberian dari Allah, bukan hasil upaya jerih payah kita sendiri. Tapi dengan izin Allah, Allah lah yang mampukan kita dapat kebaikan-kebaikan itu. Hati-hati dengan hasad, karena hasad ini bisa mengakibatkan orang impoten, orang cacat, anak-anak kita berpenyakit-penyakit kronis, bahkan bisa meninggal mendadak, karena hasad ini adalah separuh daripada penyakit ain.
Ain, pernah dengar mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ain itu antara takjub seseorang dan hasadnya seseorang. Dan kita wajib berlindung daripada kedengkian orang ini. Kenapa? Karena dalam kehidupan, kata para ulama, tidak ada seorang manusia pun yang terbebas dan aman dari hasad. Hanya bedanya, kalau orang-orang beriman ketika mereka hasad, segera mereka istighfar dan mereka lakukan langkah-langkah kebaikan. Bukan mencelakakan saudaranya. Tapi hasad yang terjadi pada orang-orang yang buruk perangannya, mereka dengki, mereka iri, dan kalau bisa nikmat-nikmat yang ada pada orang lain itu beralih, hilang darinya dan beralih kepada dirinya. Artinya kepada beliau yang hasad tadi. Wa iyadzubillah. Hati-hatilah dengan hasad. Kenapa? Karena hasad sangat berbahaya. Bukan hanya menghancurkan kebaikan-kebaikan kita yang hasad, dan juga bisa mencelakakan orang-orang saudara kita yang tanpa sadar. Bahkan hasad ini bisa melebihi dampak daripada sihir. Kalau sihir butuh media, butuh sarana, butuh ritual tertentu. Tapi hasad ini tidak membutuhkan apapun. Hanya dengan perantara melihat seketika kita dengki pada orang lain, maka itu bisa mencelakakan saudara kita sendiri. Bahkan bisa menghancurkan kebaikan-kebaikan kita. Berlindunglah kita, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dari keburukan hasad ini. Hasad sangat rawan dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu di sekitar kita, teman akrab kita, dia hasad dengan kita. Sepupu kita, adik kita, dia hasad dengan kita. Kita tidak pernah tahu. Makanya berlindunglah dari penyakit hasad ini. Yang tidak terlihat secara zahir lahiriahnya, namun berdampak cukup berbahaya bagi mereka mahsud, orang-orang objek yang tertimpa daripada kedengkian-kedengkian seseorang. Berlindunglah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya-bahaya penyakit hasad seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min syarri hasidin idza hasad. Dawamkan doa-doa ini. Barakallahu fikum jami'an.